A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa memanfaatkan waktu luang kita di siang hari ini dalam rangka menuntut ilmu syar'i berkaitan tentang fikih waqi', yakni hukum dan adab dalam sosial media. Karena kalau sosial media ini sesuatu yang baru. Dulu zaman Rasul ya tidak ada, zaman sahabat pun tidak ada. Tapi jangan dikatakan bid'ah secara agama, karena ini berkaitan tentang teknologi yang tentu sosial media ini merupakan ilmu pengetahuan yang Allah titipkan kepada manusia agar bermanfaat. La ayatin liqaumin yatafakkarun. Paling tidak tanda-tanda kemuliaan dan kebaikan buat orang yang mau berpikir. Karena dengan ada sosial media ini kita merasakan banyak kemuliaan. Paling tidak bentuk kemudahan-kemudahan dalam agama. Kita mudah untuk bisa bersosialisasi walaupun tidak bertatap wajah. Mengurangi biaya pembuatan sesuatu untuk dibagikan. Sekarang kita mau bicara kitab apapun, tidak perlu beli kitab, kita bisa ngedownload kitab kok. Kita tidak mampu beli CD, kita tidak mampu beli kaset. Syukran. Demi Allah, ini di sosial media disebar. Cuma ada juga orang yang kebablasan. Kadang-kadang sosial media malah menimbulkan kemudaratan yang lebih besar. Manfaatnya lebih sedikit ketimbang mudaratnya. Padahal kalau orang yang berilmu, Masya Allah. Makanya memang orang kalau mau bicara sosial media, kita bicara akhlak. Ya kalau orang yang berakhlak tahulah, yang namanya pengetahuan merupakan alat bantu untuk mendatangkan kemaslahatan. Contoh saja, itu nuklir kalau di tangan orang yang beriman bisa menjadi alat bantu fermentasi loh, cair menjadi tepung. Tapi kalau di tangan orang yang nggak beriman, bahkan Hiroshima dan Nagasaki pun bisa hancur. Gitu.
Makanya memang kita bicara akhlak ini. Nah kalau sudah bicara akhlak, apapun nanti yang terjadi di waktu yang akan datang, kita tidak terlalu khawatir. Karena bergulirnya waktu, berkembangnya masa, akan banyak kebaikan-kebaikan dalam agama yang pada akhirnya merupakan kemudahan yang Allah berikan. Dulu bicara pengetahuan tidak seperti sekarang. Orang pengen bertanya satu hadis, 6 bulan jalan nyari orang soleh. Orang mau mendalami sebuah bab itu bisa hijrah ke sebuah negeri, meninggalkan anak istri. Kalau sekarang kayaknya tidak perlu seperti itulah. Artinya banyak kemudahan yang Allah berikan. Jamaah yang Allah muliakan, kalau bicara akhlak, sesungguhnya jalan menuju kemuliaan akhlak itu banyak. Yang nanti apapun yang kita dapatkan dalam media dakwah, itu akan merasakan kemuliaan dalam penyampaian agama yang kita pahami dengan benar. Kita bicara amar ma'ruf nahil mungkar. Mudah-mudahan dengan sosial media ini kita bisa memerintahkan yang baik, mencegah yang buruk. Cuma kalau sampai perang dalam sosial media, terkadang yang kecil pun menjadi besar. Antum kalau baca berita di BBM atau di WA atau apalah lain dan lain sebagainya. Ini kalau kondisi batin antum tidak tenang, bacaan yang santai pun seperti ancaman. Ada tulisan kiriman BBM dari teman yang punya masalah tadi pagi. Dia kirim BBM siang, maksudnya mau tegur sapa lah, supaya seng ues lah gitu loh. Yang sudah ya sudahlah. Tulisannya, kamu lagi apa? Gitu. Kan bagus. Jawabannya ada deh gitu ya. Cuma karena yang baca lagi emosi, kamu lagi apa? Jadi gara-gara jawabannya begitu. Memang tinggal teknik membacanya sih ya. Kayak ngadepin masalah, padahal bocorannya sama. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau orang yang kenal Allah enggak ngebahas ujiannya. Udah pokoknya yang namanya ujian, selama saya di atas koridor kemanusiaan, makhluk yang tercipta untuk beribadah, tidak ada yang berat dalam hal ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin uji manusia di luar batas kemampuannya. Dia berhusnuzon. Dia tidak pernah berprasangka buruk kepada Allah. Karena dia tahu sekali semua sifatnya kemudahan. Makanya Rasulullah SAW beliau menekankan sekali untuk memetik akhlak yang mulia dengan membaca doa yang disampaikan kepada masyarakat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rawahu Muslim. Ada doa Rasulullah SAW yang karena inilah Allah titipkan akhlak yang mulia. Karena kan bicara sosial media kita bicara ilmu. Ya kalau buat angkatan tahun 60-an ke sono mak bicara sosial media kadang-kadang nggak nyambung dah. Anak 80-an kemari, bicara sosial media jagoan dia. Kita orang tua cuma bisa beliin handphone, yang jago mah anak, betul tak? Ya kalau mereka berilmu tapi ilmunya nggak bermanfaat, ini dunia di tangan loh. Orang bikin dosa nggak perlu lagi cari tempat maksiat. Dari handphone pun dia bisa bermaksiat. Maka doa ini menjadi saran ulama sebagai muqaddimah bahasan. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Karena ini bagian ilmu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tak bermanfaat. Karena boleh jadi aku jago komputer, aku nih hacker lah. Informasi kalau dari dia ngotak-ngatik internet tuh luar kepala. Cuma kalau ilmunya nggak bermanfaat, yang dicari adalah ghibah, namimah. Malah pengen tahu tajassus, pengen tahu aja urusan orang. Akhirnya timbulnya memata-matai orang lain, kan nggak boleh.
Ilmu yang tidak bermanfaat ini mendominasi perbuatan-perbuatan buruk dalam sosial media. Wa min qalbin la yakhsha, suruh berlindung dari hati yang tidak pernah khusyuk. Kenapa hatinya? Ya, hatinya tak pernah khusyuk. Jadi bercabang. Inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahiyal qalbu. Karena hati ini enggak main-main mendominasi loh. Kalau baik, baik semuanya dah. Kalau buruk, buruk semuanya. Itu di diri manusia ada segumpal darah tuh, yang namanya hati. Dan kalau hati sudah tidak khusyuk bercabang, hati sudah tidak khusyuk, hati bercabang. Ya tentu ilmu yang tidak bermanfaat berteman dengan hati yang tidak khusyuk, apa juga pengen dilihat. Mana kadang-kadang kan internet sekarang ini kita buka apa yang keluar apa, betul. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'amaratun bisu. Kalau bahasa Nabi Yusuf mah begitu. Ya beliau aja nggak munafik lah. Namanya manusia punya syahwat, aku ndak merasa suci. Ini syahwat menggiring aku pada maksiat. Apalagi kita yang bukan nabi. Ya ana sih alhamdulillah Ustaz, kalau masalah ngelihat mah enggak Tat, di miring sebelah gitu loh. Ya, susah dah. Ya. Ini kemaksiatannya luas ya, jangan diidentikan sama satu hal. Kadang-kadang kita pengen tahu aib orang lain, yang orang tuh marah kalau ketahuan aibnya, kan? Itu kan, masya Allah, itu kan ghibah. Antum ngomongin aib saudara antum dan memang betul dia memiliki aib, tapi dia tidak suka dibicarakan, itu kan ghibah. Ghibah itu sama dengan berzina dengan orang tua sendiri. Masya Allah. Nggak berasa dosa yang kita rutinkan itu selevel dengan berzina sama orang tua. Ya, cuma gara-gara kenikmatan bicara di sosial media. Makanya memang hati ini perlu khusyuk. Wa min nafsin la tasba', dari jiwa yang tak pernah puas. Iya, hidupnya ndak qanaah, enggak syukur nikmat, pengen mencoba sesuatu yang baik, sebenarnya baik, cuma belum dibutuhkan, akhirnya merusak yang ada. Udah anteng punya handphone, ndak perlu ada internetnya, nggak ada masalah. Info kajian rutin kok. Kita kan masih level kajian sunnah pasca broadcast, betul? Kalau sama kajian bid'ah, kalau sama iklan rokok kajian kita, betul? Rokok aja pakai baliho, betul. Kajian bid'ah aja pakai baliho. Kita kajian sunnah pakai broadcast, biru lagi tulisannya. Kesian yang udah kepala 4 ke sono ini, masya Allah. Baca juga nggak yakin di mana ini kajian. Mau berilmu tapi bacanya susah, gimana sih? Tadi saya sepintas bicara juga di rumah makan Sunda tadi. Saya sering ditanya loh sama ahlul bid'ah, Ustadz, apa hukumnya kita makan berkat dari acara bid'ah, Ustaz? Oh, saya bilang itu halal. Hukum asal makanan itu halal. Antum lihat aja berkat besek tersebut kalau dibuka paketnya apa gitu. Kalau nasi cetak, ayam goreng, buncis kuning, bihun, balado kentang, pisang Ambon 1 sama keripik udang, makan. Kecuali kalau dibuka berkat ada pepes guguk, jangan dimakan, haram. Cuma yang nanya ke saya ini selamanya ikhwan yang dapat besek dari perbuatan bid'ah. Nggak pernah ahlul bid'ah tanya ke ana, Ustadz,
Apa hukumnya kami ahlul bid'ah dapat berkat dari habis kajian sunnah? Tidak pernah. Itu kalahnya kita itu. Ya, kalau kajian-kajian yang enggak sunnah bisa penuh karena pemirsanya kenyang, tidak haus. Dan kalau kita kebanyakan kajian ini enggak penuh-penuh, udah kebayang bakal haus, ngipas sama nelan ludah. Ini mau sampai kapan begini kita? Menghayalkan sebuah kebaikan tapi enggak pernah memberikan muqaddimah kebaikan. Kita bicara adab loh. Wa min qalbin la wa min nafsin la tasba, dari jiwa yang tak pernah puas berlindung kita. Wa min da'watin la yustajabu laha, dari doa yang tak pernah diijabah. Ini akhlak. Kita minta sama Allah sementara Nabi pun minta. Yang kalau manusia berilmu tentang apa yang dia minta, dia akan tahu sekali betapa pentingnya akhlak. Karena ilmu yang bermanfaat menimbulkan akhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dengan tegas arti sebuah akhlak dalam kehidupan. Agar kalian tahu, kata Rasul, bahwa sesungguhnya akhlak yang baik itu ia akan memberatkan timbangan kalian di akhirat nanti. Dalam sebuah riwayat yang hasan, Imam Tirmizi menyampaikan sebuah hadis. Hadis ini sahih. Disahihkan oleh Imam Tirmizi. Ma syai'un asqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min khulqin hasanin. Wa inna Allah la yubghidul fahisal badhi. Kata Rasul, ma syai'un asqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min khulqin hasanin. Tidak ada sesuatu pun yang paling berat, melebihi beratnya timbangan buat orang beriman di hari kiamat nanti dari akhlak yang mulia. Iya, akhlak yang mulia, akhlak yang berujung kepada ridhonya Allah, akhlak yang memang berujung semua ibadah lillahi rabbil alamin. Jadi kalau sampai saya buka sosial media, saya berdialog, saya berjidal, saya berdebat, wajadilhum billati hiya ahsan. Debat jidal yang menimbulkan kebaikan, bukan menimbulkan mudarat. Ini kadang-kadang orang nggak paham. Padahal teknik bicara di Islam diajarkan, kata Rasul apa? Kalimun nas bima ya'rifu alaih. Ajak ngomong manusia sebatas pemahamannya. Kita kalau ngomong sama orang, lihat dulu yang diajak ngomong siapa. Supaya nanti orang yang diajak ngomong ini standarnya ungzur maqala wala tanzur man qala. Suruh lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Nah, kalau orang yang ilmiah kan begitu. Dia nggak peduli siapa yang menyampaikan, yang penting apa yang disampaikan. Tapi kalau orang yang belum berilmu, belum dewasa, kadang-kadang yang dia lihat siapa yang ngomong, begitu. Ya yang ngomong sih dia fulan. Cuma yang diomongin kan Quran, hadisnya juga jelas sahih, footnote-nya juga ada. Tetap kalau dia yang ngomong nggak ada, begitu. Itu salah. Karena nggak berilmu, makanya Rasul perintahkan kita untuk melihat siapa orang yang kita ajak bicara, bagaimana cara berbicara sama dia. Karena nanti ada kemuliaan berkaitan dengan mulut yang menyampaikan sebuah kalimat. Orang yang beriman tahu mayalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak keluar dari mulut seorang beriman ini kecuali kalimat yang malaikat raqib dan atid menjadi saksi. Bukan cuma sekedar puas ngomong. Deh, ana udah puas ngomong tat deh. Aduh, kalau nggak diomongin tat, aduh gitu ya. Kayaknya bebas sudah ngomong. Deh, udah ana sampein semua tat, puas deh. Aduh, ente puas, no orangnya no deg-degan. Gara-gara ente ngomong dia jadi was-was. Anda ndak ukur sih bahasa Anda kepada orang tersebut. Harusnya ukur dulu dia berbuat salah taklid atau memang dia pelaku. Kalau dia taklid ya ntar dulu, ya ajak dia dengan bahasa yang gampang. Kecuali kalau dia pelaku. Harus paham. Ini ada usul, ada furu'.
Mau bicara akidah, mau bicara fikih. Ada yang namanya usul, ada yang namanya furu'. Akidah juga ada furu'nya, usulnya juga ada, fikih juga sama gitu loh. Sehingga kalau nanti kita bicara furu', ini sudah khilaf. Harus lihat ke siapa kita khilafnya. Tapi kalau sudah bicara usul, maka tidak ada khilaf dalam agama. Antum bicara tahiyat, at-tahiyat yusiru bis sababah, berisyarat dengan telunjuk, tidak ada khilaf. Yang ada khilafnya apa? Yuharrik, menggetarkan atau mengangkatnya ketika at-tahiyat atau asyhadu. Di situ furu'iyah. Antum jangan lantas memandang sebelah mata orang yang berbeda. Kalau ana sih tat at-tahiyat, nanti ana gerakin ini kita. Ya, dalilnya ada Ustaz, gini, bagus. Ini ada yang enggak tat, udah gitu tempatnya enggak pas lagi tat. Ana bilangin dia enggak mau nurut tat. Ana sampein dengan bahasa dalil malah ngambek Ustaz. Ya akhirnya ana pikir jalan tengahnya dah. Lakum dinukum waliyadin. Apa lakum dinukum waliyadin mah buat orang kafir. Jangan cuma masalah furu'iyah, lakum dinukum waliyadin. Atau merubah settingan suara, megang mic, antum laisa minna. Ini kan bahaya sekali. Hati-hatilah ya. Ini kadang-kadang kita suka emosi seperti itu. Yang kecil jadi gede, yang gede tambah rubel urusannya dah, gara-gara ucapan. Nabi sudah kabarkan dengan bahasa yang mulia, berilmu. Karena orang yang berilmu akan tahu masayun asqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min hulkin hasanin. Wa inna Allah la yubghidul fahisal badhi. Karena Allah sungguh membenci orang yang fahisal badhi. Fahis orang yang berkata kotor, badhi orang yang jahat. Ya kalau kotor ya bukan bahasa kotor identik sama hal-hal yang berbau apa ya, aurat. Kadang-kadang kata-kata kotor ini keluar dari mulut seseorang. Ya kok bisa keluar dari mulut seseorang Ustaz? Karena memang mulut ini corong hati. Hati ini punya jendela, namanya penglihatan, namanya pendengaran. Kalau yang dilihat baik, yang didengar baik, hati akan menjadi baik. Yang keluar juga baik. Tapi kalau yang dilihat ini kotor, yang didengar juga memang buruk, rutin, hatinya kotor, yang keluar pun kotor gitu loh. Tapi kalau hatinya yang kotor, karena takdir tinggal di sebuah tempat yang memang tidak layak untuk tinggal, cuma takdir bikin dia tinggal di sana. Asalkan yang dilihat baik, yang didengar baik, maka yang keluar pun baik. Gitu. Iya. Ingat nasihat Al-Alama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ketika beliau katakan bahwa sebenarnya hati manusia ini baik. Cuma rutinitas yang dilakukan mendatangkan keburukan. Jadilah rutinitas sebuah bentuk racun yang mematikan. Apa racun hati? Rutinitas. Banyak ngomong, itu racun hati. Terus kita diem aja Ustaz. Saya mulai besok pengen naik angkot, diem aja di belakang loh. Urusannya PP, nggak nyampe-nyampe urusannya. Supir angkot nanya, turun di mana? Diem aja. Hei, turun di mana? Diem. Anak terpaksa ngomong, dibentak, turun di mana? Di mana kek? Ya enggak sampai lah. Ya kita harus ngomong. Cuma ngomong yang bikin keras hati itu yang seperti apa? Yang Nabi katakan bahwa la tuksirul kalam bi ghairi zikrillah. Inna kasratal kalam bi ghairi zikrillah al-qalbul qasi, qaswatun lil qalbi. Wa inna abadan nas innallaha al-qalbul qasi. Jangan kalian banyak bicara, jangan. Banyak bicara tanpa zikir di dalamnya.
itu menyebabkan qaswatun lil qalbi, keras hatimu. Kalau hatimu sudah keras, ab'adan nas indallah al-qalbul qasi. Orang yang paling jauh dari Allah adalah orang yang paling keras hatinya. Banyak kalam, kita banyak ngomong. Oh, kalau udah ngobrol Ustaz, apalagi kita modalin kopi sama teh, udah dah. Kayaknya nggak ada kerjaan lain kecuali ngomong Ustaz. Padahal kita ngomong boleh. Ini kita kajian ngomong boleh. Asal yang diomongin itu qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat, tahmid, tahlil, istighfar, ujung-ujungnya Rabbana taqabbal minna, ujung-ujungnya doa salamun alaikum, semoga selamat buat kalian. Subhanallah. Betapa indahnya agama. Cuma kalau omongan ini cuma obrolan yang nggak berbobot, ya sosial media bisa bikin keras hati loh. Kadang-kadang yang kita omongin tuh orang yang kita omongin, kita nggak tahu kondisinya, cuma jadi orang-orang yang ittiba saja gitu loh. Taklid, maaf. Taklid saja ngekor, bikin grup kajian yang masing-masing punya operatornya, main narik orang sembarangan aja. Ya, akhirnya gara-gara kegiatan rutin, wallahu alam kalau berbobot, kalau tidak cuma bikin ngehang handphone orang. Kami sering jadi korban. Giliran urusan yang penting lama nih handphone, ya Allah mikirnya. Ya, betul-betul lemot nih handphone karena isinya semua broadcast. Ya sebenarnya sih boleh-boleh aja ya, tapi lebih baik jangan banyak-banyak dah kelompok. Kayak model masjid, kadang-kadang sosial media dibikin kayak masjid. Sunnah mendakwakan sebuah masjid, gagal dakwah ngambek ngumpulin dana bikin masjid. Ini akhirnya satu RT bisa 15 masjid urusannya kalau kayak begitu. Masuk kelompok sosial media, pendapat, ide, opininya tidak diterima, ngumpulin orang, bikin sosmed sendiri. Tuh. Akhirnya berjamuran sosial media yang ujung-ujungnya debat kusir, karena tidak semua ustadz nimbrung. Yang dibilang ustadz yang paling sering ngirim broadcast. Fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin. Akhirnya banyak ditanya, jawabnya juga nanya dulu, ada broadcastan nggak? Gitu ya. Karena rutin dia kirim, akhirnya jadi ustadz di sosial media. Ini kan bahaya. Oh bahaya. Beda. Antum gede di majelis ulama sama gede di YouTube ya beda. Antum dekat sama syekh yang jelas, siapa? Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh Abdul Muhsin ayahnya, Syekh Ibrahim dan lain sebagainya, banyak di Madinah. Antum akrab sama mereka orang bagus. Tapi kalau media yang antum jadikan syekh Google gitu ya, Ustadz YouTube gitu ya, ini hati-hati. Ya, memang kemudahan kita nggak repot-repot lagi tanya sama orang, tanya sama Ustadz Google dijawab langsung, betul. Tapi ingat, agama bukan Google gitu loh. Ya, apa yang dikabarkan sama Google ya ini ada footnote-nya, rujukannya apa? Bikin ketertarikan buat merujuk pada apa yang dirujukan. Tuh ada di Sahih Bukhari kata Google, beli dah Sahih Bukhari. Bukan terus jadi isnad, jadi sanad. Besok ceramah. Itu ada di kitab Imam Bukhari, Rawahu Google, gitu kan? Ini terjadi bukan tidak ya. Antum dalam bersosialisasi itu perlu ada tatap wajah. Karena kalau bicara kabar dakwah itu ada interaksi. Sering dicontohkan itu dialog Ibrahim sama Ismail anaknya. Sampai kabar tentang penyembelihan sekalipun yang kita nggak bakal sanggup dan ngomong sama anak, Ibrahim pun kabarkan karena Allah perintahkan. Ya bunayya inni aro fil manam anni adzbahuka
Itu interaksi dua manusia itu. Anakku, ini sesungguhnya aku, you know lah siapa ayah gitu ya. Ayahmu. Aku ini aro fil manam. Ro'a yara melihat fil manam tidur. Sesungguhnya aku ini, tahu kan ayahmu ini, melihat dalam keadaan tidur. Dia tahu ayahnya memang nabi, rasul. Yang mimpinya itu ru'yatul manam, bukan haluma, bukan kembang tidur, wahyu. Anni, sesungguhnya aku, adbahuka, menyembelih kamu. Fangzur madza tara. Fangzur nazara. Coba lihat, fangzur, langsung tatap wajah ayahmu. Madza tara. Apa yang kau lihat, apa yang kau simpulkan? Apa jawab si anak karena melihat ekspresi wajah si ayah? Ya abat if'al ma tu'mar. Wahai ayahku, if'al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukan yang diperintah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Karena memang itu perintah, kau akan temukan aku, kau tahulah siapa aku, anakmu. Minas sabirin, tergolong orang yang sabar. Kenapa mesti sabar? Beriman. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wassabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Orang yang beriman, orang yang sabar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Kau akan melihat, kau akan bertemu, menemukan anakmu. Satajiduni wajada. Kau akan menemui anakmu ini minas sabirin, tergolong orang yang sabar. Karena tahu ini ujian berat. Tapi kan yang kita garis bawahi apa? Interaktif. Lah kalau sekarang nggak interaktif, kita bicara di sosial media, berdebat, kita nggak ngeliat ekspresi orang yang diajak berdebat, ya nggak bisa dong. Kali aja emang nih orang nggak bener, atau sengaja ngelempar poin yang nggak penting. Karena kan kita bisa lihat orang yang ilmiah dengan yang main-main. Kadang-kadang lempar bola sembunyi tangan gitu loh. Lempar batu sembunyi tangan. Seneng ngelempar omongan. Si kemarin ada kajian di mana ya? Ustadz siapa ya? Ada yang nyaut gitu ya. Si fulan. Oh di sono tuh. Oh yang dilarang sama ustadz itu. Emang dia gini-gini. Emang dia gini-gini. Tuh. Antum kepancing ngobrol. Oh kata teman anak, oh kata dia, oh kata dia. Tuh. Sanatnya nggak jelas. Al-qalatu bainan nas. Omongan orang. Ya, kila wa qala, kila wa qala, kila wa qala. Katanya. Akhirnya karena yang didengar buruk, yang dilihat buruk, yang keluar ya buruk. Kita nggak melihat ekspresi. Sementara dalam dakwah itu ada interaktif. Kayak begini kita ngebahas enak. Kelihatan nih muka-muka yang serius sama muka-muka yang memang udah capek kelihatan lah. Ada interaktif sehingga bahasannya nggak menegangkan. Saya suka bicara sama teman-teman dai yang baru-baru. Antum harus lihat kondisi jamaah. Jangan antum paksakan buku yang antum baca supaya mereka paham. Lihat kondisi mereka. Bicara pagi, siang, sore beda. Kalau bicara pagi kita bicara penyemangat, mukodimah yang isinya jihad. Oleh karena itu maka kita harus, seandainya kita begini-begini maka kita akan begini. Semangat orang. Kalau bicara siang, orang udah mulai rileks, santai. Ya bicaranya pun yang asik, interaktif obrolan. Nah kalau bicara malam, kita bicara kabar yang membuat mereka bahagia. Ini orang udah capek, diajak kajian malam. Ustadz malah ngomongnya suruh mikir mulu. Coba kalian bayangkan. Jam 8 suruh bayangin apa lagi sih ya Allah. Gitu. Sehingga akhirnya nggak connect gitu ya. Sama sosial media juga sama. Saya suka baca-baca teman yang suka berdebat karena nama saya suka ditarik ke beberapa sosmed. Cuma saya tidak mau komentar lah.
Saya harus sadar saya laki-laki yang daya cetak huruf dan kalimat saya terbatas lah gitu. Dan saya pernah bilang orang laki itu satu hari itu maksimal 10.000 kata maksimal. Lain sama orang perempuan minimal 20.000 kata. Ya kalau yang banyak nanya orang perempuan, orang laki jawabnya kan cuma 3 huruf. OKE IEA gitu. Sudah oke iya gitu. Ustaz, kalau seandainya kita gini-gini, menurut antum gimana Ustaz? Ada waris yang dibagi gini. Panjang ya Allah banyak amat ya. Kita jawabnya wallahu alam, begitu aja deh. Daripada salah baca, karena kan malam gitu ya. Cuma suka ada yang sok tahu nimbrung. Obrolan malam itu nggak kayak obrolan siang. Ya kita nggak tahu kondisi itu orang, mungkin dia baru bangun tidur masih semangat ngomong, lah kita belum tidur ya nggak ketemu. Udah gitu memang kondisi batin lagi nggak tenang, bacaan yang lembut jadi keras menurut kita gitu loh. Ini sering terjadi. Akhirnya debat kusir, akhirnya berdebat kusir. Iya terjadi bukan tidak. Obrolan membuat kerasnya hati, qaswatun lil qalbi. Iya, racun hatinya begitu tuh. Belum lagi obrolan-obrolan yang kadang-kadang nggak berasa. Sosial media ini saking asiknya kita ketik tak gitu ya. Nah, ini kemilan terus. Nggak berasa kita banyak makan, padahal sudah makan. Ma mal abna adam wi'an sarun min batnih bihasbi ibni adam luqaimat yadman biha salbu fa illa la mahalah fasulusun li ta'ami wa sulusun li sarabi wa sulusun li nafasi. Tidak ada bejana yang paling buruk kata Rasul melebihi buruknya perut anak Adam. Tidak ada kenyangnya. Udah kenyang tadi, cuma karena keasikan kita ketik, nggak berasa tuh, ya. Akhirnya banyak makan. Orang kalau udah banyak makan, apalagi bukan tujuan menegakkan tulang ekor, maka yang ada adalah ilmu hilang. Makanya kata Rasul. Yakni luqaimat yatman biha salbuh. Padahal manusia anak Adam kalau dia mau makan sekedar saja buat menegakkan tulang ekor. Emang antum perhatiin enggak orang kalau belum makan jalannya nunduk. Kalau habis makan begagah, kajian di mana kajian? Ya. Jadi makan buat negakin tulang ekor. Ya kalau sudah makan ya sudah. Jangan keenakan. Ini racun hati loh. Racun hati. Ya makan minum sama. Kalau gara-gara minum makanan gak muat ya salah. Napas gak ada ya salah. Makanan juga sama. Maka Nabi mengatakan. Ya cuma kalau memang dia berasa sedikit jangan dilarang. Tapi ingetin. Fasulusun li ta'ami, sepertiga buat makanan, sulusun li syarabi, sepertiga buat minuman, sulusun li nafasi, sepertiga buat napas. Orang ngobrol juga kalau nggak bisa napas emosi timbulnya. Antum jangan macam-macam ya, begitu kan? Jadi kalau napas balance dengan makan dengan minuman balance. Tapi kalau tidak, tuh racun yang kedua tuh begitu tuh. Atau berteman dengan orang yang kita nggak kenal, curhat secara serampangan di sosial media banyak, ya nggak tahu siapa yang kita ajak bicara, ternyata musuh Islam. Yang kita ini haram loh, ngomong tentang aib orang Islam tuh haram loh, sama orang Islam lainnya. Seperti haramnya orang Islam mempertontonkan aurat di hadapan orang kafir. Nggak boleh. Antum mau ngomongin keburukan saudara antum berdosa. Tidak ada kebaikan, tidak ada sama sekali.
Tidak ada kemuliaan buat orang yang seperti itu. Subhanallah. Iya, mereka orang yang akhirnya berprasangka buruk kepada Allah. Berteman dengan yang tidak jelas. Ibnu Qayyim mengatakan kalau memang kalian perlu berteman, bertemanlah. Tapi pandanglah manusia dengan 4 cara memandang sebagai teman. Pengen kenal sama manusia, ada 4 teknik mengenal manusia, kata Ibnu Qayyim. Yang pertama, kenali temanmu atau bergaulah dengan manusia di mana saja. Mau di sosial media, mau ketemu langsung di sebuah tempat, berinteraksi di sebuah perusahaan tempat kita kerja. Yang pertama kata beliau, kenali kelompok yang seakan-akan kita berteman dengan mereka seperti mengkonsumsi makanan yang nikmat dan bergizi. Kita disuruh berteman dengan kelompok manusia seperti mengkonsumsi makanan yang nikmat dan bergizi. Kebayang ya sama antum ya, kalau makan yang nikmat dan bergizi, kebayang tidak? Udah nikmat, bergizi, itu kita makan baru di ujung lidah, belum berasa gizinya, udah kita puji. Ajib nih makanan betul-betul. Subhanallah, lezat, nikmat. Ana baru nih makan, cuma dahsyat ini makan. Kalau sehat, nikmat, bergizi. Orang juga ngelihatnya, wow dia sih sehat, makanannya bergizi, begitu. Kayak bergaul, kita bergaul sama orang yang fungsinya kayak begitu, kayak mengkonsumsi makanan nikmat dan bergizi. Orang lihat kita berteman sama orang kayak begitu, sudah komentarnya, dia sih begini Ustaz, temennya Masya Allah semua. Temennya begini Ustaz, Masya Allah. Nah, anda kita temukan ya sahabat-sahabat melebihi sahabat mereka. Lihat. Kemuliaan Rasul salah satunya apa? Punya sahabat yang mulia. Kemuliaan sahabat pun punya sahabat yang mulia. Apa kemuliaan tabi'in? Berguru dengan sahabat. Apa kemuliaan tabi'ut tabi'in? Berguru dengan tabi'in. Kita berteman sama kelompok yang seperti ini, kita diuntungkan. Kumpulin dah orang-orang soleh dah. Di sosial media kumpulin. Yang memang jelas, kredibilitasnya jelas. Bukan orang-orang yang rajin ngirim broadcast sama japri gitu loh. Bukan. Lihat dulu siapa. Karena yang saya tahu sih ya, biasanya kalau ustadz-ustadz yang jelas keberadaannya, kalau untuk jawab-jawab malam mah udah bakal jarang dah. Karena memang udah capek siang, apalagi dia udah level-level ulama. Dia udah tahu lah kalau ulama itu nggak ada yang hidup dah malam, kecuali tengah malam. Ya karena memang makin ngerti ilmu sunnah, ulama itu habis isya ndak ada aktivitas kecuali nuntut ilmu atau safar. Sisanya istirahat, bangun sepertiga malam yang terakhir, karena perintahnya seperti itu. Allah turun di sepertiga malam terakhir di langit dunia. Ulama dapat iklan begitu semuanya ngidupin malam. Lain orang-orang kafir, dia maksiat dari habis isya sampai jam 12. Nah ketika mereka selesai bikin dosa, orang soleh baru bangun. Ya, harusnya begitu, hidupin malam. Ulama jarang yang sibuk sama malam, kecuali sepertiga malam. Berteman dengan kelompok yang seperti ini untung. Atau yang kedua, berteman dengan kelompok yang seperti kita mengkonsumsi obat. Hei, para pelaku sosial media, bersahabatlah dengan orang-orang tertentu yang seperti minum obat. Antum minum obat tidak bisa rutin, sesekali minum obat. Ya kayak berteman sama ulama, sesekali. Antum kalau basicnya bukan anak pesantren, pengen serumah sama ulama, ya harus siapin jantung 2 dah. Gitu. Ya, kita belum tahu dunia ulama, cuma ngayal pengen tinggal sama ulama. Ya kalau ulama yang kita tonton kayak di TV jago silat, muter-muter tasbih terus nyala begitu.
versi sinetron, ya. Wallahu alam. Tapi kalau ulama yang betul-betul ulama, ya, ini masya Allah, orang-orang yang tawadu, orang-orang yang betul-betul apa ya, ya juhud bukan jumud, juhud bukan jumud, jumud lawan juhud. Kalau juhud itu membatasi diri sama dunia. Tapi kalau jumud emang pura-pura susah takut diminta, beda lagi tuh. Ya, ulama yang berilmu, belum tentu sanggup. Anak pengen banget serumah sama ulama tat, ya Allah Ustaz, pengen dah masuk surga bareng ulama. Ya, insya Allah dah, mudah-mudahan asal yang kuat, yang bener. Karena kalau udah serumah sama ulama nggak betah, pengen ngayal berumah sama yang bukan ulama, itu bahaya nanti malahan. Ya karena kalau kita nggak tahu ulama, tinggal sama ulama nggak bakal betah dah. Ukuran pakai baju cuma 3 model, koko, gamis, sarung. Paling tambahannya kupluk sama kopiah, betul. Antum pakai baju yang modernan dikit jadi omongan. Ya kadang kan latar belakangnya beda. Emang dia mah gedenya di pesantren, antum gede di pasar, beda, nggak sama. Harus sabar. Suka ada ya gitu ya, anak-anak muda kalau ngayal gitu Ustaz. Anak sering ikut kajian Ustaz, kayaknya umur singkat banget deh Ustaz. Anak pengen banget Ustaz, ya Allah dapat ulama Ustaz. Dapat perempuan yang hafal Quran, dapat ustazah Ustaz, supaya dapat keluarga sakinah mawaddah warahmah. Panjangan Ustaz ya, supaya dapat keluarga samarah gitu, disingkat gitu ya. Itu kata hayalan orang laki. Orang perempuan juga begitu, saya juga sama Ustaz. Setelah saya gagal dengan suami saya yang pertama, saya pengen dapat seorang laki-laki yang mau menggandeng saya ke surga. Dia penghafal Quran, dia orang soleh Tad. Ilmu hadisnya dahsyat. Kayak hayalan mah kayaknya enak. Praktek kalau kita kurang kuat mental, makanya Imam Syafi'i bilang nikah sama yang sekufu. Nikah sama yang selevel. Ini orang laki belajar agama enggak, ngedalamin kajian juga enggak. Ngayal punya istri ustazah, apal Quran, apal hadis. Nikah baru 3 bulan, di pojokan diem aja. Lu kenapa diem? Ya Allah Ustaz, kirain sih partner hidup Ustaz, ternyata hakim dalam hidup Ustaz. Waktu dulu belum nikah, anak ngaji biar terseok-seok sama ngaji Ustaz. Sekarang anak boro-boro demen ngaji Tat. Kenapa? Bini Tat nyalain mulu. Anak ngaji udah pelan-pelan, kirain dia nggak denger Tat. Tata japa. Kata bini, itu ada alif. Tata jafa. Iya, tata jafa. Gitu. Sering digituin kan kesel juga, betul Ustaz. Akhirnya saya ngaji kenceng, kalau nggak ada dia, kalau dia lewat saya pelanin Tat. Enggak ada dia mah tata jaufa junubuhum, dia lewat akhirnya terbebani tuh ya. Tiap ada keputusan yang saya putuskan sebagai kepala rumah tangga, didebat sama dia Ustaz. Anak bilang sebaiknya anak-anak ini kalau saya tidak ada, sholat di rumah ya Bu ya. Kok begitu Pak? Sementara Rasul pernah bersabda, afdolu sholatul mar'i fi baiti ilal maktubah. Omong. Lo nggak nyambung gitu loh. Nggak nyanggup dah, nggak nyanggup. Yang perempuan juga begitu, menikah sama yang orang soleh bagus. Kuatkan diri kita, siapkan mental kita. Karena cuma sekedar hayalan, nikah sama orang yang berilmu, hafal Quran, hafal hadis, habis nikah pucet. Ibu pucet amat Bu, maaf Bu, sakit. Enggak Tat, kan udah nikah, orang soleh lagi. Iya sih Tat, cuma ya Allah Tat nggak nyangka Tat. Tiap malam dibangunin suruh tahajud Tat. Ya Allah. Mana subuh setoran apalan mulu lagi. Imannya cakep Tat, puasanya Daud, tiap 2 hari sekali saya suruh ngulek jam 2 Tat, Masya Allah.
Karena memang nggak siap, mentalnya berat. Saya nggak bisa bergaul, saya nggak bisa ini, bisa itu. Udah dibilang, makanya orang kalau baru melangkah boleh bermazhab. Ikutin ulama, walaupun ujungnya agama bukan mazhab gitu loh. Supaya rasa ringan di dalam beragama. Jangan pengen ngelongkap. Bukan berarti mengharamkan yang dihalalkan, bukan. Cuma memending waktu saja. Yuk cari sahabat yang seperti mengkonsumsi obat. Kayak berteman sama ulama. Ya boleh tinggal sama ulama. Tapi kalau bakal nanti merusak diri kita, jangan dipaksakan. Sesekali saja berteman sama ulama tuh enak. Sesekali enak. Kita kalau ngobrol sama ulama, solusi jelas. Tapi kalau kita ngobrol sama yang bukan ulama, capek. Gede-gedean masalah. Betul? Ulama mah enak diajak ngobrol gini, Ustaz. Ana di Indonesia dibilang telah berbuat sebuah keburukan. Apa? Ana berbuat gini. Kata segelintir orang nih, ana gini karena ustaznya bilang gini. La ya akhi, innamal a'malu binniyat. Apalagi kalau antum tahu kebenaran yang antum lakukan, ada ayat yang mengatakan qul rabbiyallah tsumastaqim. Bu bahasa ulama. Asalkan yang kau lakukan betul, tidak melanggar syariat, katakan Rabbku Allah, istiqomah. Jangan gampang goyang. Jangan khawatir, furu'iyah itu biasa hilaf. Selama enggak usul yang hilaf, jalan terus. Antum disuruh kajian di majelis kajian. Tapi kalau ada kesempatan kajian di alam juga kajian. Kata Ustadz Ono ndak boleh Ustadz, itu kan pendapat. Betul. Karena mungkin memang dia nggak hobi piknik gitu. Ya kalau buat yang tahu di luar sana ada media buat berdakwah, lakukan. Fastabikul khairat. Kalau perlu kita bikin paket liburan syar'i, kalau perlu kita bikin. Biar ini dakwah nih go to Bali-nya dahsyat gitu loh. Kita tawarkan paket-paket liburan 3 hari full dakwah syar'i di Bali. Tawarkan biar manusia melihat pulau yang dianggap banyak keburukannya ternyata kasusnya hampir mirip dengan negeri Arab. Allah turunkan Islam di tengah-tengah masyarakat yang di rumahnya semua punya patung, betul? Di Bali pun sama. Nyaris setiap rumah ada patungnya. Tapi jumlah sholat subuh terbanyak di Indonesia ya di Baitul Ma'mur, betul? Adanya di mana? Bali. Pulau yang bisa mengaji di mana? Bali. Pulau lain belum tentu. Ya kabarkan pada dunia bahwa kita punya kemauan buat maju, boleh. Bersahabat sama ulama enak, jelas. Kalau cuma orang yang diulamakan berat urusannya. Atau yang ketiga, kita berteman dengan kelompok yang memang menimbulkan penyakit. Ya memang sih setiap interaksi pasti menimbulkan akibat. Kita berteman sama siapa juga pasti ada efeknya dong. Ya kita berilmu dah masalah kayak begitu. Saya sampaikan kemarin di beberapa kajian bahwa yang perlu diperhatikan itu bukan ujiannya, tapi efek ujiannya. Antum jangan komplain kalau punya orang tua yang nggak sepaham. Selama memang antum diuji sama orang tua, membuat antum senang mendalami agama, bersyukurlah. Orang tua ndak usah kecewa diuji sama anak yang bikin pegel mata, pegel hati. Karena dibikin pegel sama anak, akhirnya nangis tiap malam doain dia. Lihat efek ujiannya. Kita jangan mengeluh dengan pindah ke sebuah komplek yang tetangganya nggak ada yang benar. Sehingga saya tiap hari ngeliat tetangga istighfar. Bagus. Pertahankan itu rumah, jangan dijual, begitu ya. Karena kalau nggak di sini Anda nggak istighfar, betul. Lihat efek ujiannya, lihat. Emang anak kerja di Bali sana, Ustaz, ya nggak sesuai penghasilannya, Ustaz. Tapi jujur, Ustaz,
Ana nggak lepas dari kajian, Ustaz. Nah, selama hasilnya ini ya walaupun tidak berlebihan tapi mencukupi yang dibutuhkan, ya maksimalkanlah. Artinya dunia akhirat antum dapat, betul? Bayangkan dahsyat, dia berilmu bahwa memang dia berinteraksi pasti menimbulkan keburukan, ima penyakit atau apalah. Atau dia melihat kalau dia bergaul dengan satu kelompok yang resikonya apa? Ini mematikan ini. Kelompok yang mematikan. Yaitu seperti sosial media. Ya kayak orang ngelihat iklan tentang Hizbullah di Palestina. Kan artinya Hizbullah ini kan Masya Allah. Ya kelompok yang betul-betul mendukung jalan Allah. Jundullah ini. Tentara-tentara Allah gitu loh. Tapi kenyataan di dalamnya. Nah. Sama dengan nama-nama yang ditonjolkan. Sekarang nama jadi casing. Antum enggak penasaran pengen tahu siapa pemilik nama tersebut. Orangnya siapa saja. Karena kita tinggal di negeri yang antum lihat sendirilah. Ya, ini para penghafal Quran berujung kepada menghalalkan bom bunuh diri. Antum tinggal di sebuah negeri yang mencaci maki dikatakan jihad. Antum tinggal di sebuah negeri yang demi Allah jihad yang Nabi tidak pernah ajarkan di sini berkembang bak jamur di musim hujan. Entah Allah letakkan penutup pada hatinya atau tidak, wallahu alam. Dia tahu dzirwatus sanamihi al jihadu fis sabilillah. Ini puncaknya agama, jihad. Dia tahu puncaknya agama jihad. Cuma yang terjadi lihat. Lihat yang terjadi. Jihad secara serampangan. Menghayalkan sebuah negeri dengan cara membantai bangsa di sebuah negeri. Menawarkan janji indah ketentraman sebuah bangsa dengan cara menakut-nakuti anak bangsa di sebuah negeri. Hayalan semu yang ditawarkan. Kalian lupa wahai para teroris, bertobatlah. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Bukankah balasan kebaikan datang dengan cara yang baik? Tidak akan pernah datang sebuah kebaikan dengan cara yang Allah murkai. Kalau Tuhan kami Allah At-Tayyib, innallaha tayyib, la yaqbalu illa tayyiban. Allah tayyib, cuma nerima yang tayyib. Membantai bukan tayyib. Menakut-nakuti bukan tayyib. Menimbulkan was-was di hati manusia, perbuatan syaitan. Al-waswas minasyaitan. Sebelum kalian dipanggil syaitan, tobat. Tidak ada kebaikan yang kalian lakukan. Mumpung hayat masih dikandung badan. Mumpung kesempatan berbuat baik masih banyak. Yuk hijrah. Yuk bertobat. Penuhi majelis, buat sosial media untuk berdialog. Mungkin kalau wajah Anda tampak, Anda malu, ketakutan, diintimidasi, bertanya di sosial media yang jelas, boleh. Ada kok blog-blog yang asik buat diajak dialog. Nah, kita jangan hiporia, jangan malah canda tawa sampai tengah malam. Kadang-kadang cekakak cekikik di sosial media sampai tengah malam. Emot-emot, simbol-simbol yang kadang-kadang membuat mata tegar kembali. Teknik-teknik ketawa yang menandakan sesuatu. Ini bahaya loh. Ini berbahaya. Kalau sudah terlanjur bagaimana Ustaz? Ini yang kami rasakan memang. Kami banyak bicara, kami banyak menulis. Yang tidak ada zikir, yang ada pakai zon perkiraan. Inna ba'da zonni ismun. Setelah prasangka itu yang ada keburukan. Inna ba'da zonni ismun. Kalau prasangka yang dikedepankan setelah prasangka kata Rasulullah adalah dosa. Ada ayat yang mengatakan dalam sebuah ayat
yang memang Allah firmankan Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'da dhanni ism. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayyitan fakarihtumuhu. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ini kan ayatnya jelas ya. Cuma memang ini ayat buat orang beriman. Jadi kita juga jangan menyimpulkan dulu. Ini orang-orang beriman juga kacau tat. Ikhwan-ikhwan yang sudah nyunah juga entar dulu. Antum jangan suka memburuk-burukan orang yang sudah paham sunnah. Kalau dia paham tidak bakal begitu. Ini orang yang nggak paham. Karena ayatnya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Jauhkan oleh kalian dengan yang namanya zon prasangka. Berarti menandakan orang beriman juga bisa punya suuzon. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'da dhanni ismun. Sampai orang beriman saja diingetin sama Allah, hai orang yang beriman, jauhkan oleh kalian yang namanya zon. Inna ba'da dhanni ismun. Karena setelah prasangka itu dipastikan ismun, dosa. Dosanya macam-macam karena ismunnya nggak pakai alif lam. Macam-macam. Abis zon itu ismun, ya gara-gara prasangka buruk, orang membunuh, orang ghibah, orang bermaksiat, orang berzina. Dosanya macam-macam loh. Makanya maling ayam sama maling telur, apa beratan maling telur hukumannya? Karena kalau ayam cuma semodel, kalau telur bermodel-model jadinya nanti. Iya, zon itu dahsyat loh. Prasangka buruk inna ba'da zonni ismun, dan ini akan merasuki hati orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang telah beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhanni, jauhkan oleh kalian yang namanya zon. Prasangka buruk. Orang yang beriman nggak boleh berprasangka, atau orang beriman ada yang berprasangka, atau orang yang tidak berprasangka syaratnya beriman. Wala tajassasu, jangan kamu suka memata-matai. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah kalian yaghtab, ghibah, ba'dukum ba'dha, menggibah, obrolan-obrolan di sosial media. Kata sebaiknya antum jangan begini. Antum ngomong begitu dalilnya mana? Rujukannya broadcast dari Ustadz Fulan. Ustadz Fulan lulusan mana? Kalau nggak salah sih lulusan di sebuah universitas sana. Emang dia orang mana? Wallahu alam. Dia masya Allah ya, padahal dia gini, dia gini. Akhirnya bukan ngebahas dalil, ngebahas si Ustadz. Itu mungkin loh. Ya padahal sih dia dulu begitu tuh, ternyata dia begini ya. Tuh, yaghtab ba'dukum ba'dha. Nggak berasa kalian berbuat ghibah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayyitan fakarihtumuhu. Mau kasih kalian memakan daging bangkai saudara kalian? Pasti kalian benci. Kalau kalian tahu ghibah, ketak, mulut dikunci, tangan yang bicara, atau sosial media, itu sama juga antum nulis sambil ngemil daging manusia. Jari, mata, kuping tuh. Fakarihtumuhu, antum pasti benci. Karena nggak akan pernah ada orang berani makan begitu. Fakarihtumuhu. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Nah, ini solusinya nih. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Innallaha, sesungguhnya Allah tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha penerima tobat, Allah Maha kasih. Enggak ada innallaha tawwabur rahman, enggak ada. Tawwabur rahim. Rahim itu akhir, isim mustaq. Diambil dari kalimat rahman. Suruh wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Di dalamnya itu suruh bertobat.
Makanya ada 5 formula menghilangkan racun hati supaya sosial media kita ini nggak bablas. Yang pertama formulanya, kita disuruh banyak berzikir dan baca Quran. Mulai dah pelajari dah. Ini jangan-jangan kita nggak pernah istighfar ini. Baca sesuatu yang menakjubkan, tidak ada tasbih. Harusnya kan kalau lihat iklan, subhanallah, subhanallah. Tanya di sosial media, ini kabarnya sikoh tidak ini? Hujah dalilnya apa? Karena anak baru dengar nih, masya Allah ya. Ketika dikasih takdir, ketika dijelaskan, ya, ketika dijelaskan ini gini, dalilnya gini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takjub, emosi naik. Kalau yang namanya naik takbir, turun tasbih. Subhanallah. Betul-betul ya. Setelah kita emosi takbir, tenang, subhanallah. Tuh, zikir. Ini kayaknya masalah yang terjadi ini zaman Rasul pernah ada dah. Ayat juga udah bilang di Quran itu. Linusabbita bihi fuadak. Hikayat para nabi masa lalu itu membuat hati kalian tentram. Sebaiknya sih kita gini deh. Kita gini nih. Tuh. Disuruh banyak berzikir, disuruh banyak baca Quran. Makanya silakan Anda main sosial media, ketik, tapi tolong zikir jangan ditinggalkan. Ya, baca Quran jangan diremehkan. Apalagi yang namanya malam. Hadisnya itu suruh banyak ngaji. Inna Quran ya'ti yaumal qiyamah bisafa'ah. Wa qala al-Quran ya Rabbi mana'tu nauma bil-lail fasafi'ni fihi. Quran bakal datang hari kiamat berjumpa dengan Allah. Quran bakal bilang, ya Rabbi, duhai Tuhanku, mana'tu nauma bil-lail. Aku cegah dia tidur malam karena baca aku. Fasafi'ni fihi. Maka jadikan aku pemberi syafaat buat dia. Jangan gara-gara sosial media tengah malam kita nggak ngaji, salah. Yang kedua, suruh banyak istighfar. Ya qaum istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumati'kum mata'an hasanan. Suruh banyak istighfar. Istighfar yumati'kum mata'an hasanan. Istighfar ini akan memberikan nikmat. Yumati'kum, nikmat hasanan yang baik. Dalam dialog di sosial media banyak istighfar. Nanti yang buruk jadi baik dah. Tapi istighfar bukan cuma di ujung lidah, dari hati yang paling dalam. Biasakan kalau ngejawab ujungnya wallahu alam. Tolong antum kritisi yang Anda sampaikan. Kalau ada yang lebih berilmu mungkin salah, Anda siap dikritisi. Jangan pakai dalam tanda kurung percaya deh omongan aneh. Oh gitu. Ana nggak bakal bohong. Orang mana sih yang nggak kenal Ana? Begitu kan? Oh, masya Allah. Ya buat pemula-pemula, wah ini betul nih orang nih. Kayaknya berani jujur. Ah, masya Allah. Ya. Suruh banyak istighfar. Kemudian yang ketiga, suruh banyak berdoa. Banyak berdoa. Kalau kita mendengar kabar-kabar buruk tentang guru kita, tentang orang Islam di sebuah kota, di sebuah negeri, banyak doakan. Semoga Allah berikan hidayah. Semoga Allah kuatkan hati mereka. Semoga Allah mantapkan iman mereka. Gampang mendoakan. Ini kan tidak ngomongin aib guru, teman, tapi nggak ada doa. Selesai perdebatan paling baik tuh, semoga Allah berikan hidayah buat kita semua. Salamullah alaina atau salamullah alaikum. Assalamualaikum. Salamullah alaina. Ghafarallahu lana. Semoga Allah ampunkan kami. Atau Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah yang kami perbuat. Harusnya begitu. Hiasi dengan doa. Yang ketiga, doa. Doa wal ibadah, ad-doa wal ibadah.
Doa itu ibadah. Jangan cuma dengar kabar, tajassus, tahassus. Akhirnya antum berbuat dosa setelah tahu puas membongkar aib saudaranya. Man satara mu'minan satarallahu yaumal qiyamah. Orang yang menutup aib orang beriman, Allah tutup aibnya di akhirat nanti. Bukan malah menebar aib di sosial media. Yang keempat, suruh banyak bersolawat. Suruh banyak bersolawat sudah. Apalagi kita orang Islam, banyak solawat yang mana Ustaz yang diajarkan sama Rasul. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Atau solawat dalam tahiyat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim, dan seterusnya. Paling tidak orang yang bersolawat, orang yang betul-betul mulia. Sekali kau bersolawat, Allah bersolawat 10 kali buat kamu. Atau menjadi penyebab Allah dan malaikat bersolawat kepada kamu. Bagaimana caranya? Bangun sahur. Innallaha wa malaikatahu yusalluna alal mutasahirin. Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang yang sahur. Suruh banyak melakukan sahur. Allah bersolawat sama orang yang sahur. Dimulai dari Yaumul Bid, 3 hari dah tiap bulan. Kurang Senin Kemis. Ya, seminggu 2 kali, sebulan 8 kali lebih tinggi. Cuman ndak ada namanya puasa sunnah wisol, ndak ada. Saya puasa Senin Kemis, Dad. Kemis, besok Jumat ini Yaumul Bid, Dad. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin puasa lagi, Senin Kemis, makruh. Tidak ada puasa wisol, yang ada Daud, sehari puasa sehari enggak, itu paling berat sudah. Kita saking semangatnya, ana sih puasa terus, Dad. Temen nanya, antum puasa mulu, puasa apa? Wallahu alam, yang penting puasa gitu ya. Itu semangat yang enggak ada juntrungan itu ya. Kalau iman lagi naik memang kuat, kalau iman lagi turun antum yang capek sendiri. Iman lagi turun aja, ya Allah udah Ahad, besok Senin lagi, ya Allah, aduh gitu tuh. Kalau lagi turun drop iman, bayangin Senin, oh Masya Allah, akhirnya I hate Monday gitu loh. Padahal Senin awal catatan loh, betul ya. Cuma iman turun, nggak boleh orang berat dengan yang sunnah tuh nggak boleh. Kata Ibnu Qayyim, tanda-tanda orang yang hatinya sehat, orang tersebut sibuk merapikan yang wajib dan menghiasi dengan yang sunnah. Bukan yang sunnah memberatkan yang wajib, bukan. Jadi antum sanggup hiasi, belum sanggup baguskan yang wajib, jangan yang sunnah dulu. Jangan memberatkan. Agama ini mudah sekali. Penyempurnaan ilmu. Antum sampaikan saja ke orang, nanti ilmu yang menyempurnakan dia. Bukan antum yang menyempurnakan dia. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi. Kamu tidak ada kemampuan memberikan hidayah. Hidayah urusan Allah. Sudah banyak bersolawat sudah. Dan yang terakhir nasihat ulama nih, yang kelima, yakni banyak qiyamul lail. Maksudnya apa? Lebih baik obrolannya itu habis tahajud. Jangan sampai kita begadang malam cuma buat ngobrol di sosial media. Gara-gara ngobrol di sosial media bicara agama, subuh terlambat. Jangan. Banyak. Oh subhanallah Ustaz, anak sampai kesiangan Tad. Kenapa? Berdebat semalam Tad sama mantan pendeta. Oh masyaallah ya. Antum jadi pendeta kalau begitu Tad. Berdebat sama orang yang baru tobat, gara-gara berdebat antum subuh bareng duha, antum yang rugi. Jangan, lihat momennya. Makanya dakwah itu yang paling asik memang interaktif. Ada orang yang asik diajak ngobrol pagi, ada yang siang, ada yang sore, ada yang pada maghrib malam. Karakter orang beda-beda. Nah kalau antum belum lihat muka dia, belum tahu dia ngomong di pukul rata, ya mudaratnya lebih besar ketimbang manfaatnya. Rugi. Akhirnya apa? Debat kusir. Debat kusir. Tidak ada ujungnya. Padahal agama pasti berujung. Rujukannya apa? Qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat.
Rujukannya itu. Kalau sudah dikatakan Allah berfirman, Nabi bersabda, sahabat mengatakan, wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasulahu amran ayakunna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada pilihan lain buat orang beriman kalau Allah dan Rasulnya telah menentukan hukum kecuali mengatakan sami'na wa ata'na. Hati-hati. Ada cara berdebat dalam sosial media. Adab perlu dikedepankan, akhlak penting. Sehingga kalau akhlak dikedepankan, rasa maklum itu banyak kita miliki. Semoga Allah berikan manfaat buat kita. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Silakan yang mau bertanya. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Fadhal, yang mau bertanya. Naam antum, fadhal. Ada? Fadhal. Antum dekat sini coba, Afan. Ya. Ayo, naam. Antum bisa melihat dalam kitab Riyadhus Shalihin bab tentang 297 larangan. Bab-bab ghibah yang diperbolehkan. Ya, ini salah satunya menyampaikan keburukan orang lain yang memang melakukan keburukan dan menimbulkan mudarat. Itu namanya islah. Antum mengabarkan ke orang tentang buruknya seseorang. Karena Nabi pernah mengatakan kepada Aisyahnya dan kepada tamu yang datang ke rumahnya, ya suruh dia masuk seburuk-buruk orang pada kaumnya, kata Rasulullah itu. Agar istrinya tahu nih, saya terima tamu tapi dia orang yang buruk. Maksudnya biar paham, jangan bikin minuman yang bikin dia awet di sinilah, gitu ya, atau apalah. Jadi ya boleh-boleh saja, itu islah nanti masuknya dia. Allah Ta'ala. Ustaz, bagaimana kaitannya antara kemudahan yang kita alami dengan kecanggihan IT dan medsos? Dengan kaidah mengenai besarnya ganjaran sebanding dengan beratnya usaha. Seperti saat dulu bersusah payah hanya untuk mendapat satu hadis dengan mendapat. Akhi fillah, kita baca sosial media atau di medsos ini, media sosial ini bukan berarti lantas kita mudah begitu saja mendapatkan hal yang kita dapat. Tetap ada klarifikasi. Nanya ke Ustadz Google tadi, dijawab semuanya. Tapi jangan percaya begitu saja. Jadikan itu isim alat untuk membuka sesuatu yang lebih besar. Kata Google, ada dalam kitab Sahih ini, Sahih itu, kitab Sunan ini, Sunan itu beli bukunya. Jangan cuma percaya rawahu YouTube, rawahu Google gitu ya. Jangan, coba klarifikasi. Ya, karena boleh jadi ini yang dikatakan ini mungkin dhaif. Nah, ya wallahu a'lam bishawab. Ya memang terkesan kalau ringan begitu ganjarannya nggak sama. Iya memang. Makanya bahasa Nabi ke orang-orang itu apa? La tasubbu ashabi. Jangan kau remehkan sahabatku. Lau anfaqtum misla uhudin dhahaban ma balagha muzza ashabi wala nasifah. Jangan kalian remehkan sedekah sahabatku yang satu mud, 2 tangan orang dewasa, dengan sedekah kalian yang sebesar gunung. Sedekah kalian yang sebesar gunung ini tidak akan pernah mengalahkan besarnya pahala sedekah sahabatku yang cuma 1 mud, tidak setengahnya, kata Rasul. Kenapa? Karena mereka bersedekah berat, mereka orang miskin. Kita sekarang bersedekah tidak miskin, enteng. Jangan kita pikir, anak sih udah kayak Abu Bakar Tat. Oh Masya Allah. Ya insya Allah. Insya Allah, cuman kayaknya wallahu alam juga. Karena Abu Bakar memang orang yang betul-betul gak takut sama miskin. Kalau sedekah sama Rasul semuanya dikasih. Sahabat yang kaya ya Abu Bakar salah satunya. Tapi sahabat yang unik ya Abu Bakar. Kenapa? Meninggal tidak punya waris. Abu Bakar itu. Bisa gak kita kayak Abu Bakar tuh? Nah. Ustaz, apa hukumnya pasang foto di sosmed?
makruh, mengarah kepada haram. Ya saya nggak berani mengatakan haram karena niatnya apa, tapi makruh secara umum. Hati-hati ain. Gara-gara masang foto, nanti malah kita berbuat dosa atau kita menimbulkan dosa ke orang lain. Ya foto kalau memang buat sebuah alasan kenapa perlu ada bukti, boleh-boleh saja. Tapi kalau foto pengen ria, ya jadi sirik kecil. Terus nggak diganti-ganti udah sebulan, ya udah riaknya kali sebulan gitu loh. Antum telah menginvestasi dosa. Ya sebaiknya nggak usah lah. Bagaimana hukumnya buruk sangkanya seorang intelijen? Beda. Kalau kita yang bukan intelijen harus berhusnuzon. Ya berhusnuzon. Tapi kalau intelijen harus suuzon. Satpam, polisi, intelijen itu suuzon. Karena kalau mereka husnuzon kacau. Pak Satpam, tadi ada 2 orang masuk bawa karung, kayaknya mau nyolong, husnuzon. Gitu. Ya urusannya kacau dah. Pak polisi begitu juga, nyetop orang gitu ya, cuma ngeliat muka, kamu baik jalan gitu, nggak bisa dong. Ya harus suuzon, itu mah beda. Antum bukan intelijen gitu loh. Karena ini kalau buat ustadz sering ngebahas nih, kita ngomong begini nih. Ini macem-macem muka orang nih. Ada yang memang butuh ilmu, dia catat. Ada yang butuh masukan yang baru. Ada juga yang diam aja. Temennya nanya, kenapa? Anda lagi lihat nih ustadz salahnya di mana nih? Ada juga begitu, intelijen tuh. Anda yang rugi nanti kalau gitu ya. Padahal di sini tidak ada orang yang lebih ilmunya, semua belajar, betul? Selama yang disampaikan itu baik, kayak saya sendiri, tiap bulan saya duduk di majelis Syekh di Madinah, tiap bulan. Ketika saya bicara saya dengarkan, ini hati saya ngomong, ini di kitab ini halaman sekian, ini kitab apa yang dia sampaikan? Cuma bukan masalah yang disampaikannya saja, teknik dia menyampaikan. Orang seusia beliau menyampaikan tauhid, lihat ekspresi wajahnya, lihat. Ya Allah. Betul-betul semangat. Kita yang muda ini melihat buku yang berjalan. Ulama-ulama tua yang menyampaikan kitab yang dibacakan muridnya, lihat. Betul-betul taman-taman orang-orang yang jatuh cinta kepada Allah di Nabawi itu. Kelihatan kalau ilmu itu disedekahkan, bukan jadi sabab kita nyari uang, lihat. Itu di Madinah tuh tiap pagi ditulis halakoh Syekh. Yang mau tahfidz, yang mau murojaah gratis. Disebar ilmu. Lihat tradisi buka puasa Senin Kemis, lihat. Tradisi puasa Daud, lihat. Berlomba-lomba orang kasih makan orang yang puasa. Bukan hanya bulan Ramadan. Boleh kita pakai. Subhanallah. Lihat cara Syekh berhadapan dengan masyarakat yang di dalam majelisnya itu orang itu bajunya macam-macam. Bajunya macam-macam. Masya Allah. Enggak harus resmi. Karena banyak juga ustadz-ustadz sekarang kadang-kadang lihat anak muda pakai celana blue jean, pakai jaket, udah dibenci aja. Kalau Anda enggak bisa pakai blue jean sama jaket, jangan salahin orang gitu loh. Mana kita tahu mungkin dia pulang kantor, betul? Emang stylenya begitu, enggak apa-apa. Lawang dia orang yang sedang belajar, yang penting kan syar'i. Dia tidak isbal, dia tidak hulu dan lain sebagainya. Bas. Karena para syekh juga enggak mengkritisi. Macam ragam dari suku manapun, mazhab manapun, lihat. Enggak ada orang komplain sama syekh. Kan perlu kita pelajari caranya kalau sudah begitu. Iya. Assalamualaikum. Bagaimana cara berdakwah di di sosmed tanpa menimbulkan rasa ujub dan riya? Ya tadi, coba isi hati kita dengan 5 formula tadi, supaya
kalau kita mendengar kabar yang memang menakjubkan, ya buru-buru kita bertakbir, bertasbih, bertahmid, atau beristighfar. Kita tahu sesuatu yang baru yang kita nggak dengar, baru kila waqala istighfar. Kemudian gampang mendoakan, saling mendoakan. Ada khilaf antara fulan dengan fulan, ya udah kita doakan semoga khilaf ini bisa hilang dengan waktu nanti. Doa, bukan malah memperuncing permasalahan. Ustaz, bagaimana cara menyikapi broadcast mengenai penderitaan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, Suriah dan kekejaman Syiah? Sedangkan sebagian penerima berita prasangka-prasangka jadi bermunculan dan adakah ada dalam bersosialisasi media? Nah, begini. Iya, kabar tentang berita yang ada di Palestina, yang ada di Suriah, atau berita-berita yang menyayat hati ini, kita kalau mau nge-broadcast, lihat kelas orang yang di-broadcast gitu loh. Sama dengan dakwah, sosmed itu kan cuma media. Sama, cuma bedanya dia nggak berinteraksi aja, wajah face to face. Kita kalau mau nge-broadcast tentang hukum, coba yang kita broadcast siapa? Kalau orang yang biasa ngaji, antum bebas sampaikan. Tapi kalau orang yang baru tobat, jangan ditarik. Jangan ditarik. Ditarik suruh berdebat, jangan. Akhirnya orang baru bertobat baca tentang hukum-hukum yang sudah baku. Astagfirullah. Ya Allah, mendingan nggak tahu juga, ya Allah, berat amat begitu. Antum bikin dia khawatir. Mungkin memang belum sampai dakwah kepada dia. Coba baca Sahih Fikih Sunnah, Sahih Fikih Sirah Nabawi. Baca hadis-hadis tentang Sirah Nabawi, hukum yang turun dengan kondisi yang ada saat itu. Sampai Huzaifah ibnul Yaman, antum pernah dengar nama Huzaifah ibnul Yaman? Sahabat yang terkenal dengan istilah Sahibus Sirri, sahabat yang pegang rahasia Rasul. Kata Huzaifah ibnul Yaman, aku hafal hadis segini dan segini. Beliau bersila duduknya. Aku hafal hadis segini dan segini dari Rasul. Artinya 2 karung. Dia hafal hadis sebanyak 2 karung tulisan. Maka yang kuberikan kepada umat cuma segini, 1 karung. Yang ini tidak. Kau menyembunyikan hadis, wahai Huzaifah. La. Kalau kuberikan semua ini hadis, sudah dipotong kepalaku. Dia tidak menyembunyikan, dia cuma memending. Karena mungkin timingnya belum tepat. Lah kalau antum yang sudah biasa dengar mama enak, udah belajar. Ini orang baru tobat. Dibikin stres sama agama, hati-hati loh. Ad-dinu yusrun, agama itu sebuah kemudahan. Yassiru wala tu'assiru, permudah manusia, jangan dipersulit. Basiru wala tunaffir, berikan kabar gembira, wala tunaffir, jangan bikin orang kabur. Ini yang banyak terjadi, orang kabur. Antum ngebahas usul, ini kurang greget, furu yang dikedepankan. Cuma masalah khilaf furu, nggak mau tegor-tegoran. Padahal usulnya sama. Ini kan salah. Karena hidayah itu nggak selamanya di masjid. Banyak orang dapat hidayah justru pas udah keluar masjid. Ini kalau di pesantren jelas dah. Ya, karena kalau di kelas anak-anak semua sama dapatnya. Di luar yang dekat sama ustadz itu yang betul. Antum berteman sama pemateri, antum beruntung. Tapi kalau antum gak berteman sama pemateri, antum kaku nantinya. Bersahabat sama guru-guru antum, supaya antum tahu bahwa dia juga pemahamannya seperti yang disampaikan. Cuma cara beragamanya lihat. Lihat cara beragama mereka. Asiknya ngobrol dengan mereka di luar kajian, asiknya tuh dahsyat. Antum ngobrol sama Syekh Ali Hasan bin Ali Abdul Hamid Ali Al-Halabi di luar kajian, asik. Betul-betul gaul abis. Antum ngobrol sama Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, antum akan lihat dia karakternya beda di luar kajian.
Ya karena memang berbeda karakter manusia. Tapi antum diuntungkan bisa ngelihat visualisasi. Apa yang antum dengar, apa yang dia sampaikan. Berteman dengan mereka di luar dahsyat sekali. Dan hidayah kadang-kadang nggak di masjid, di luar. Makanya antum mau mendakwahkan bule di sini. Banyak orang-orang kafir dengan modal qala Allah wa qala Rasul nggak nyampe. Bule habis main surfing gitu, antum langsung assalamualaikum, dia bingung jawab apa. Sir, qala Allah wa qala Rasul. Ya nggak bisa dong, karena dia nggak kenal Allah, nggak kenal Rasul, betul. Terus gimana Ustaz bikin dia masuk Islam Ustaz? Berteman. Visualisasi antum yang antum dapatkan dari kajian. Orang yang beragama itu orang yang baik, orang yang lembut. Orang yang ada simah di wajahnya. Kan sahabat sudah bilang, dulu orang kafir, Yahudi, Nasrani bisa masuk Islam cuma ngelihat muka kami. Ukurannya itu. Bisa gak nih orang kafir ngelihat muka kita masuk Islam? Ya bagaimana Ustaz? Ya ilmu. Ilmu itu membuat wajah ini bercahaya. Lawang ini gara-gara kajian jadi nyureng gitu loh. Antum seruan dulu waktu belum ngaji. Kalau ketemu sampai, hey men, gimana kabar sehat? Masya Allah. Anak kangen, anak juga kangen nih, Masya Allah. Waktu belum ngaji tuh, pas sudah ngaji, antum ini. Talim di mana antum? Di sana. Antum laisa minna. Jadi kita kaku gitu ya. Kita nggak bisa asik sama orang. Coba biasakan sekarang hidup yang asik. Karena para sahabat orang yang asik. Ulama orang-orang yang asik. Masya Allah. Apalagi sama orang yang awam. Ulama kalau sama orang yang awam, Masya Allah. Lihat cara Rasul menyikapi orang yang kencing di majelis Rasul tuh. Lah kalau kita lagi begini ada yang kencing di pojokan, antum serampang bisa betul. Anak enggak ngerti Ustaz kalau begini. Anak tempong dari belakang. Iya, tapi zaman Rasul apa? Ambilkan air di ember kata Rasul. Nabi siram tuh kencingnya tuh. Yang kencing bingung, tumben ada yang nyiremin. Kenapa disiram? Ini masjid. Tuh cara Rasul tuh. Ini kan kadang-kadang kan langsung antum ini laqad kafartum ya akhi. Antum telah berbuat kufur. Lawang dia belum paham, dia enggak tahu. Ya, mau bilang apa? Ini kan perlu bahasan yang mungkin bertahap lah, ya. Saya melaksanakan puasa Daud sudah 6 bulan Ustaz. Alhamdulillah. Yang jadi pertanyaan saya, apakah saya bisa membatalkan puasa saya kalau ada yang mengundang saya makan? Berarti masih berat sama masalah makan nih ya. Karena saya sering ke pengajian dan saya disuruh makan Ustaz. Bungkus. Masya Allah. Susah Antum kangen makan siang ya gitu ya. Ya sayang aja ya, tapi ya nggak apa-apa antum kalau memang lebih wajib makan buat kemaslahatan silaturahmi, fadhal. Tapi biasanya sih itu godaan. Ya. Insya Allah antum tahan lah sedikit ya. Berapa jam lagi sih gitu kan? Nggak lama lah ya insya Allah. Ya, tapi anak respect sama puasa antum nih, Masya Allah ya. Mudah-mudahan antum tergolong orang-orang yang bisa meneladani akhlak generasi terbaik ya. Ini buku buat antum karena puasa Daud nih insya Allah ya. Jadi jangan dibatalin, baca buku aja nih, anak kasih bukunya. Ustadz, bagaimana dengan dakwah lewat sosial media yang saat ini sedang ngetren? Lalu ada beberapa kelompok yang menganggap media itu bid'ah. Mereka tidak menonton TV, radio dan lain-lain. Biarin aja kita liatin gitu.
Ini orang-orang kaku yang nyeselnya 5 tahun lagi ntar gitu loh. Suuzon aja sama ustadz yang masuk TV. Saya jadi ingat dulu pertama kali dakwah di bank-bank konvensional. Habis saya ditahjir sama murid sendiri. Ustadz makan riba katanya, astagfirullah. Aduh, antum gimana mau berkah ilmunya kalau suuzon sama guru sendiri gitu loh. Ustadz makan riba, masya Allah. Ya tapi kita nggak terpancing, jalan terus aja lah, gitu ya. Dan alhamdulillah sekarang excellent bank konvensional sekarang jadi petinggi bank syariah, alhamdulillah. Ya jalan terus, qalu salaman. Kalau dia belum kenal bahwa dakwah ini bukan mencari uang, di debat ya sudah qalu salaman. Tidak ada orang mencari rezeki dari dakwah, tidak ada. Ini wajib buat yang mampu. Dan antum jangan jadikan target hidup pengen jadi pendakwah punya penghasilan, bertobatlah. Rasul saja kerja, ngangon kambing, dagang. Masa ustadz nggak kerja? Kelewatan. Ya harus kerja. Apalagi kalau dia berilmu, karakter rizki yang dikonsumsi oleh anak tergantung peluh yang dikeluarkan. Kalau cuma ngandelin begini-begini dapat duit terus ngasih anak, nggak ada yang jadi dah tuh anak. Ya harus banting tulang. Jangankan kita, lawang keluarga Daud saja suruh kerja sama Allah. I'malu ala Daud syukra. Betul. Hei keluarga Daud yang kaya, kerja kata Allah. Supaya kalian bisa bersyukur. Sehingga syukurmu dalam bentuk kerjamu ini membuat kebaikan pada rumah tanggamu gitu loh. Nah kalau kamu tidak kerja cuma menjual agama, Allahu Akbar, samanan qalila. Ini harga yang murah buat agama, haram hukumnya. Makanya kreativitas dakwah itu perlu dikembangkan. Ini kajian jangan cuma di majelis. Kalau di luar majelis memang ada media, dakwahi. Allah kok yang nyuruh, betul. Allah yang bilang. Biarin ada yang larang, ustadz yang larang. Allah yang nyuruh. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Allah yang nyuruh. Tidakkah kalian melihat bagaimana onta diciptakan? Lihat. Di mana kita ngelihat onta? Di masjid? Enggak ada. Di Arab. Mahal ustadz. Ya Bogor Taman Safari dah. Judulnya suruh keluar, betul. Suruh lihat onta diciptakan. Kenapa mesti onta? Allahu Akbar. Yuk mudah-mudahan Allah gampangkan kita umroh bareng, insya Allah, amin. Entah bagaimana caranya lah, nggak bareng ketemu dah di sono. Saya pengen jelasin. Tuh lihat onta di Gurun Sahara, tuh lihat. Antum yang ngambil mikot di Zulhulaifa, naik mobil 6 jam ke Mekah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik. Lihat tuh onta tuh. Lihat. Ini nggak ada rumput, itu onta bisa bercanda sama temennya. Lebih penasaran lagi, datengin dah tuh kandang onta. Apa sih kelebihan onta? Onta diambil susunya, sama kambing sapi juga diambil. Kambing sapi kalau beranak susu kapan aja bisa diperah, onta tidak. Uniknya apa? Kalau pengen merah susu onta, anaknya suruh lewat dulu, keluar itu susu. Dahsyat. Onta jantan memiliki 10 betina. Memimpin dia jalan. Kalau satu betina tidak ada, dia berhentikan jalannya, dia cari dulu. Sampai ketemu baru jalan lagi. Onta aja perhatian. Betul. Antum satu jarang ketemu. Betul. Kan suruh ngeliat onta gitu berarti ya. Wa ila samaa'i kaifa rufi'at. Antum suruh lihat langit ditinggikan. Dari masjid mana kelihatan langit? Di mana langit kelihatan? Di luar. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Lihat gunung dikokohkan. Di mana ngelihat gunung? Ya di luar. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakir, mikir gitu kan. Makanya saya heran kalau ada yang larang kajian di luar tuh, heran saya.
Ini kalau bukan karena mungkin hawa nafsu yang melarang gitu loh. Sudah lakukan. Ini tempat pariwisata, jangan pasrah di manage sama orang kafir. Bali buat piknik syar'i. Siapkan tempat-tempat syar'i supaya orang tahu betapa indahnya Indonesia. Boleh. Nanti yang manage orang kafir kalau begitu. Betul. Akhirnya saya suka nangis kadang-kadang. Anak-anak kita besarkan di pesantren. Selama 6 bulan, setahun pertama, mereka tahu hukum tidak boleh makan sambil diri, minum sambil diri. Seneng loh ngeliat anak-anak makan minum sambil duduk. Giliran liburan, orang tuanya ajak dia ke tempat-tempat hiburan yang gak syar'i. Akhirnya makan minum bukan sambil diri, sambil lari. Betul. Tempat ibadah yang kecil, permainan yang besar. Akhirnya gara-gara liburan, sholat berantakan. Antum gak miris ngelihat kayak begini? Ustadz bilang, tazawadul wadudul walud, fa inni mukassirum bikumul umam yaumal qiyamah. Menikahlah kalian dengan perempuan yang penuh cinta dan banyak anak. Aku akan berbangga dengan banyaknya umat. Umat yang mana? Setelah punya anak mau dibawa kemana? Kita kan berhak liburan juga, betul? Istri kita terzolimi loh, ditaruh di rumah aja. Berteman dengan anak aja. Bersahabat sama hordeng, nako, jendela. Ya bawa dia keluar. Ajak dia jalan. Masya Allah. Jadi ulil albab, kenapa pasrah tempat pariwisata kok dikumpul sama orang-orang kafir gitu loh. Ayo gerakan kita bisa, bukan tidak bisa. Masya Allah. Ya. Betul-betul banyak kemuliaan lah yang ditawarkan. Ini sampai jam berapa? Kelas? Ayo, naam ya. Ini kita nggak bisa bahas semua nih, karena harus boarding ya. Mudah-mudahan Allah berikan kemuliaan. Ini ada beberapa pertanyaan yang layak diberikan hadiah. Nanti panitia yang memberikan hadiah. Saya sebutkan penanya-penanyanya. Yang pertama, pertanyaan bagaimana hukum buruk sangka seorang intelijen. Ini bagus. Nah, ya. Iya, kayaknya intelijen itu, ini Quran hadiah bukan? Bukan. Ini ya, kayaknya ini intelijen ini mending dia sambil mengawasi, sambil membaca tentang unik dan lucu kisah dari para teladan supaya nggak tegang. Mana tadi? Ustadz, bagaimana kaitannya di antara kemudahan yang kita alami dengan kecanggihan IT dan medsos yang kaidah mengenai besarnya ganjaran sebanding atau tidak? Kayaknya ini penanya ini perlu membaca tentang bagaimana para sahabat Nabi itu menyikapi ujian. Ya, kemudian ini belum sempat kebaca, cuman bagus ini. Ustadz, suami saya tiap hari selalu menonton ceramah dari HP lewat download via internet. Tapi dia sampai tidak punya waktu untuk main dengan anak dan istri di rumah karena selalu nonton kajian tersebut. Setiap ada waktu di rumah, dia selalu nonton ceramah, nggak peduli anaknya ajak main. Bagaimana kalau begitu ya Ustadz? Ya wallahu alam bishawab ya. Cuma yang pasti jadilah wanita yang pandai untuk bisa berdialog dengan suami. Ini ada nih bukunya. Iya. Bagaimana hukumnya memposting, meletakkan foto di dalam sosial media? Wallahu alam. Dari tulisannya ini perempuan, mudah-mudahan manfaat dia bisa baca. Saudariku, apa yang menghalangimu berhijab? Insya Allah manfaat yang disampaikan. Minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah.
Dan saya minta maaf mungkin selama di Bali ada khilaf dalam ucapan, tidak baik dalam penyampaian. Kesempurnaan hanya milik Allah. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita bisa berjumpa lagi di waktu yang lain, belajar bersama dan ditambahkan ilmu kita insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.